Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di channel kita bahas gimana caranya toko kamu scale up, naik kelas. Jangan lupa buat join member karena di sana banyak banget konten daging yang bantu kamu naikin omset kamu jualannya di marketplace. Nah, hari ini gue mau grebek seller yang keren banget. Seller ini adalah seller jam terbesar di Bandung. Nah, teman-teman lihat tokonya, Gudang Jam di Dago. Yuk, kita masuk. Let's go. Ya. Ini gede banget ya tempatnya. Ya. Tuh, kita lihat di jam ya. Missy. Halo. Hai, welcome Om dan Kak Yus di Gudang Jam. Oke, di sini ada apa aja nih? Di sini kita udah pasti jam ya, karena kan Udah pasti banyak kayak jam ya. ya kan namanya Gudang Jam. Ada jam tangan, jam dinding, jam tangan yang murah sampai jam tangan yang nggak paling mahal sih, agak mahal. Oke. Ada sipo, sama ada kulit. Ada ya buatan kita. Boleh tur nggak? Boleh dong. Tapi tadi gue dengar suara berisik-berisik. Ini suara apa ya? Packing kali ya? Apa live? Live. Iya. Oke, tadi kita lihat live-nya juga ya. Perhatian gue langsung ke sini dulu nih. Wah, ini kayaknya lumayan nih. Iya. Tapi ini second sih, second. Ini second ya. Iya. Itu yang warna biru paling paling itu berapa gitu ya, tuh? melihat mata ya. Iya. Tapi ini berapaan, Vi? Jujur aku nggak hafal kok harga. Yang, kisaran aja di atas berapa? Yang warna biru. Kisaran aja di atas berapa, Vi? Iya. Wah. Orang bilang kisaran dia. Ya udah tuh. 165 ya. Itu yang paling expensive berarti ya. Yang di sini kayaknya paling mahal itu ya, Vi, atau ada lagi? Iya, gitu. Waduh, soalnya lengkap. Mata gue jeli ya lihat yang paling mahal duluan ya. Iya, dan itu masih mulus dan lengkap. Wah. Oke, berarti ini Zippo. Ya. Kita kemana dulu nih kalau di sini? Kita keliling. Itu di situ udah lihat belum? Oh, belum di sana. Nih, Let's go. sini. Sini ya. Mulai masuk dari mana nih? Jadi kan masuk kan dari sana. Ya, ini semua tuh section Casio G-Shock kita. Wow. Jadi ini tuh kita udah tipe-tipe ini yang 2100. Jadi yang makanya dilihat tuh semua sama, cuman beda warna. Ini makin kesini makin mahal. Makin mahal. Ya. Kalau yang G-Shock ini udah berapaan? Yang ini 20-an. G-Shock bisa sampai 20-an ya? Ada yang lebih mahal dari ini nggak? Ada MRG, tapi kita nggak. Oh nggak, ini yang paling mahal, ini tipe high-end-nya ya? Ya, 20-an. Soalnya kalau yang paling mahal MRG itu bolehnya tuh di Casio-nya langsung. Oke. Dan ini stok buat online semua nih juga? Ya, online offline. Online. Ya, soalnya kita sering orang beli untuk hadiah. Jadi setipe kan harus sama semua tuh. Sering G-Shock gituan 200 biji, 300 biji. Hah? Hadiah 200 biji? Iya, sering. Jadi kalau kalian cari hadiah, bisa. Iya. Kapan gue bisa hadiah orang G-Shock 20 juta 200 biji? Kalau yang untuk hadiah bukan yang ini kok. Kalau untuk hadiah yang itu. Oh, hadiah yang gitu. Oh ya. Ya ini ya masih ya. Gila, sama ini nih. Kalau misalkan ada yang bercinta Casio, pasti dia tahu ini. Ini si Kiko Ibe. Jadi pembuat G-Shock. Dia waktu tahun 2000 berapa nih ya? Aku udah lupa. Dia datang mampir yang baju kuning itu. Ya. Ini bukan buat dijual nih, ini display aja. Ini display. Display aja, oke. Mantap. Kiko Ibe. Gila ini ngiler banget ya. Kalau liatin jamnya ini jam yang sama. Ya. Banyak. Iya, karena biar kita nyari jangan susah. Wow. Nah kan pusing ya. Ini yang baru dan bagus tuh ini nih tuh. Kecil banget tuh. Ini paling baru. Kalau best sellernya Casio yang mana? Best sellernya udah pasti yang 168, yang ini 159. 168 tuh yang mana ya? Yang mirip gini kok. Itu best seller Casio. Iya. Dia mirip banget sama yang Casio James Bond biasa orang sebut yang ini. Makanya kita stoknya juga udah banyak banget. Ini yang best seller? Iya, yang paling best seller ini. Jadi sebenarnya itu mirip sih sama yang dipakai sama James Bond sebenarnya. Tapi mereka saking udah mendarah daging yang mereka sebutnya Casio James Bond. Padahal ya itu sebenarnya mirip. Ini 700 ribuan? Ya, after diskon murah jadi 500-an ya. Oke. Lebih naksir sama yang di bawah, ya lebih menarik.
Ya. Jadi ini yang best sellernya dia collab-collaban. Ini sama Uno, sama Pac-Man. Menarik tuh ya. Iya. Gue nggak pernah lihat jam gini banyak sih jujur. Hah? Karena gue melihat jam gini banyak, gue sampai shock guys ya. Pantesan ini dijualnya jam G-Shock ya di sini. Sama ini nih, biasa Oke, let's kalau go. orang ke sini tuh mereka paling lama di sini. Mereka paling lama di sini. Karena Di ini Garmin. Garmin. Ya. Wow. Jadi orang tuh kan soalnya kalau cuma dijual kan begini kan boxnya. Kan susah ya orang cuma lihat kayak gini doang. Jadi kita disupport sama Garminnya. Mereka buatin Garmin Corner di Indonesia. Ini nggak tahu terbesar bukan ya. Pokoknya ini. Nggak banyak yang bisa Nggak. punya Garmin Enggak, Converse. ya. Ada paling ya cuma sederet gitu. Jadi di sini makanya pilihannya tuh banyak banget. Ada yang dummy, ada yang beneran. Jadi bisa sekalian coba. Wow. Oh, oke. Ya. Garmin di sininya Charles Jordan. Iya. Ada Charles Jordan. Ini Nah, ini ada Coros juga nih. Ini tuh apa smartwatch yang paling kayaknya baru deh. Tapi dia oke nih. Coros lagi laku juga ya Lagi Coros. laku. Ini Timberland. Kalau orang yang tangannya suka alergi biasa pakainya ini nih. oh gitu. Iya, kulitnya soalnya untuk alergi. Wah. Ya anti alergi ya. Kalau yang alergi pakai jam murah pakai apa tuh? Pakainya olek. Olek ya. Ini ada Esprit, ada Police, ini Bonia, tadi Charles Jordan udah, ada Cat, ada Reebok, lalu ini Bonia, ini Fossil, Fossil. ya, lalu ini Orient, Seiko. ya tapi kita nggak banyak, udah ini Orient, sama yang ini baru di satu section masih banyak. Gila ya. Gue yang tadinya nggak pengen beli jam, kalau lihat gini gue berasa kayaknya gue pulang harus bawa tentengan. Jadi di sini kita bisa servis tuh kayak gitu tuh. Jadi kita terima servis juga. Jadi kalau misalkan jam-jamnya bermasalah, bawa aja ke sini untuk dicek doang juga nggak apa-apa. Oke, nice. Ya. Nah ini kayak menarik nih. Ini kayaknya ada berapa lagi live ya? Ya, itu lagi live di sana. Ini kanan kiri dulu, kiri. Ini dulu. Ini Sunto juga smartwatch. Yang Sunto ini Mido. Jadi kalau yang cari brand Swiss itu kita juga ada. Karena kan ada Jepang, ada Swiss kan. Biasa mereka tuh sudah ada pangsanya masing-masing. Mido, Aikna. Ya, ini GC, Guest Collection. Ini yang guestnya. Ini tim aku yang lagi on, berarti ada berapa? 3 akun. 1 akun, 2, 3. Iya, ya. Tadi di ujung ada lagi tadi. Ada yang nggak tahu, soalnya mereka kan suka sip-sipan kan. Tapi live kayak gini menarik banget ya. Karena kalau biasa orang live kan diem, statis. Cuma lihat beberapa jam aja, ini dia bisa ngiter gitu. Jadi kelihatan kayak stok lu tuh banyak gitu. Iya, sebenarnya tuh kita pengen yakinin orang dengan ini loh kita ada toko. Kan sekarang kan banyak kalau online tuh entah bener ada toko apa enggak, dia cuma pakai green screen belakangnya, bener nggak? Kalau ini tuh kita emang mau liatin ini loh kita ada offline-nya. Jadi kamu gak usah khawatir. Ini beda-beda akun? Beda-beda akun semua. Akunnya banyak. Ya, tapi barangnya banyak sih. Amazing ya. Kalau di total-total kira-kira ada berapa jam di sini? Aduh, lebih dari 30.000 udah pasti. Ya, kayaknya 2 kalinya ini deh minimal. Soalnya kata suami lu 60 tadi. Ya makanya. Nah ini nih yang aku bilang tuh kok. Jadi kalau barang-barang reject X display atau yang kadang-kadang returan yang tag-nya udah nggak ada, aku ke sell di sini. Ini sell-nya tuh ada yang sampai 60%, 70 ada. Wah, ini menarik nih. Ya. Menarik nih, Yos. Iya. Ya. Padahal ini juga bekas returannya. Ini bekas semua bekas returan sih, tapi ada yang bekas X display, ada yang bekas baret, ada yang tahun lalu kan kita kebakaran nggak? Apa 2 tahun lalu ya? Itu ada box berapa tuh yang kebakar juga. Jadi emang ada yang kita nggak ada box. Wah, ini menarik nih. Ini boleh lihat di sini nih guys. Berarti harganya ini lebih murah ya daripada aslinya ya?
Udah pasti lebih Udah murah pasti ini. ya? Iya. Istilahnya harga di bawah modal bisa dibilang. Ada yang kayak gitu. Kemarin aku jual yang tadi yang James Bond cuma 100 ribuan. Waduh. Pas lagi live lelang. Aku sering lelang soalnya. Berarti mesti ngikutin lelangnya di Shopee apa nih? Enggak, di TikTok. TikTok Gudang Jam. TikTok Gudang Jam. Iya. Biasa tuh dekat-dekat tanggal kembar biasanya. Kalau ini Oris juga bagus. Tuh. Kayak mahal nih kayak gini. Iya. Lumayan. Iya lumayan. Ya. Ini Expedition. Ini salah satu yang laku itu Expedition, Alexander Christie. Itu juga laku di sini. Ini jam semua ya guys ya. Tuh. Ya. Jadi emang kita tuh makanya kalau orang kesini tuh biasa tuh kita tuh mau tahu dulu dia tuh pakainya tuh mau untuk apa. Karena kan kalau kulit rubber kan beda ya penggunaannya. Nah ini kalau udah mulai ke Casio G-Shock nih. Itu tuh kayak gitu tuh. Jadi satu seri itu tuh. Oh lihat lu guys, satu seri ada ratusan nggak kaleng-kaleng nih guys. Ya. Ini sih G-Shock-nya. Jadi pokoknya orang yang suka Casio apalagi G-Shock udah kalau kesini Udah mereka, pasti beli. Iya. 99% lah. 99% beli ya. Ya, nah ini jadi untuk anak juga ada. Jadi enak sih. Keluarga biasa kalau datang komplit, emak, bapak, anak dapat semua. Waduh. Ya, ini di sini. Sampai ke sini guys ya. Ya. Ini coba teman-teman tebak ada total berapa jam nih di sini ya. Coba teman-teman tebak nih total berapa jam. Sampai ke sini. Ya. Siap. Tuh, jadi banyak ada yang digital, analog. Jadi ya biasa sih kita tanya sih maunya yang bagaimana. Sama makanya kalau lihat tuh kan platnya tuh kan banyak ya, ada warna hitam, ada warna putih. Jadi biasa kita ini loh plat itu plat jamnya itu loh ada kayak gitu. Biasa kita nanya kalau untuk orang tua kita saranin yang putih biasa karena kan matanya udah mulai kabur. Jadi kalau hitam tuh ngelihatnya tuh mereka udah susah biasanya. Oh. Berarti harus yang warna putih? Iya, kalau yang untuk orang tua ya. Biasa kita suka saranin. Makanya kalau bisa tuh kita suka nanya untuk kasihnya untuk siapa, mau untuk pakai di mana. Karena kan jam tuh sebenarnya tuh yang perlu orang-orang tahu tuh banyak. Oke. Kita sekarang bakal tanya-tanya aja ya, santai ya. Tanya-tanya. Ini jujur, gue kalau di Indo nggak pernah lihat toko jam segede ini sih. Emang ada yang lebih gede dari ini nggak? Nggak tahu. Kata orang sih ini paling gede. Dengan jumlah stok yang paling gede kan ya? Kayaknya sih iya ya. Tapi nggak tahu ya kalau mungkin mereka di gudang kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau yang untuk di tokonya, untuk dipajangnya dan lain, iya. Nah, ini kelihatannya kayak fokus banget jual satu merek ini nih, Casio. Ini karena memang di offline-nya memang dari dulu jualan Casio atau memang gara-gara online sebenarnya? Jadi dari dulu tuh emang udah jualan Casio. Tapi emang kita tuh fokus naiknya tuh kan soalnya online tuh sambil jalan tuh baru kita juga tahu oh target market kita tuh uangnya segini. Dan kita cocok kali ya. Jualnya tuh juga yang ini. Jadi makanya baru kita berkembang pas COVID tuh juga makanya stoknya itu jadi begini. Dulu juga emang banyak sih, tapi nggak sebanyak ini. Tapi sekarang banyak karena sebenarnya ini buat online. Enggak, kayak offline pun aku bilang kan, banyak yang sekali pesan tuh banyak. Jadi makanya 200. Iya, itu G-Shock. Kalau Casio bisa banyak. Soalnya kan di Bandung tuh kan orang suka untuk kasih hadiah apalah itulah kan banyak ya. Iya. Bisa ya. Bisa datang ke sini nih, Dago. Ya di Dago pusat jam ya. Iya, sama PT-PT tuh biasa kalau kasih hadiah lebaran ke staffnya tuh kasihnya jam. Karena kan kalau misalkan kasih 200-300 ribu orang sekali makan juga habis. Ini kan kasih jam kayak punya lu aja tuh kok 3 tahun kan pakai. Iya, lebih sih, lebih. Iya kan itu kan kenang-kenangan dari dari siapanya tuh kan inget gitu loh kok. Oh iya juga ya. Iya. Daripada bayarin makan abis itu besoknya udah hilang. Iya. Iya kan? Iya.
Kalau kasih jam seumur hidup tuh bisa tuh. Iya. Bisa jadi warisan. Betul, ini bisa kasih warisan bener. Jadi biasa itu orang lebih prefer kasihnya jam. Kalau ngomongin soal penjualan online nih, ini kan kalau tadi kita lihat kan yang live tuh ada 4 orang lah tadi kurang lebih ya, dari satu di sini ya. Iya. Ambil gantian. Efektif nggak sih live atau lebih efektif iklan sebenarnya? Sebenarnya tuh menurut aku dua-duanya tuh harus bareng. Live tuh untuk naikin konversi iklan. Maksudnya iya, orang untuk percaya beli. Soalnya kan iklan tuh kan untuk orang terjangkau aja kan kok. Untuk ngelihat. Nah, waktu dia masuk ke live, dia makin percaya. Apalagi sambil dia lihat. Siapa yang nggak percaya? Apalagi kalau datang ya. Iya. Rata-rata yang datang biasanya bawa pulang something ya. Iya. Kejadian nih hari ini. Ya, rata-rata. Iya, soalnya impresif maksudnya dari ininya trust-nya dapat, ya kan nggak mungkin kalau udah lihat gini banyak ya harga nggak mungkin mahal lah gitu. Terjangkau lah. Terjangkau ya teman-teman ya. Terjangkau banget ya. Jadi kalau misalnya di online itu berarti di Shopee, di TikTok ya, Topet ya kan jual semua ya, semua. Instagram juga. Ya. Dari DM, tapi bukan di Instagram Shop ya. Jadi orang bisa pesan dari Instagram juga. Terus nanti larinya ke WhatsApp gitu. Iya, kalau enggak dari IG juga kadang-kadang kita closing di IG. Oh, closingnya di IG? Iya. Oke. Jadi nanti kita kasih free ongkir biasanya, dan kita kasih benefit lebih kalau biasa dari IG. Karena kan nggak ada fee kan. Beli di IG-nya Pusat Jam. Gudang jam. Oh, gudang jam. Ya, kan namanya kan gudang jam. Sama di IG, di TikTok, Tokped, Shopee, gudang jam semua. Semua cari gudang jam, ya. Iya. Oke. Kalau untuk kelola stok ini banyak apa nggak mabuk? Mabuk. Gimana untuk mengatasi rasa mabuknya? Kita tuh ada pakai Desti untuk ngebantu stok, tapi jujur juga emang masih belajar karena ya itu ngurusin campaign dan lain-lain tuh kayak bingung aja ngambil dari stok itu kan. Oh, oke. Tapi selama ini pakai Desti untuk kelola stoknya ya. Soalnya kan toko kita kan di TikTok, Tokped, Shopee, ini banyak lah, Bibli juga ada. Iya. Jadi kan kalau ini kan SKU itu ada berapa di 2000 lebih. Maksudnya SKU Casio doang ya. Casio doang 2000 lebih. Iya. Kalau misalkan dia harus ngedit dan harus input satu-satu kan mabok ya kalau ada barang baru. Apalagi kan ada penjualan offline juga. Iya, betul. Ini kalau penjualan offline langsung diinput buat sinkron. Iya, jadi tinggal di-scan. Untuk di-scan kurangin langsung. Iya. Jadi kalau dari situ ngebantu sih, habis itu ngambil barang, apalagi kan itu kan udah direkap kan dari semua e-commerce, itu membantu sih. Kalau enggak ya ini bayangannya dia ngambil dari sini satu, depan satu, balik lagi satu, kan capek. Oke. Iya. Ada radio gitu. Ada radio ya. Tapi luar biasa ya, ini yang live ini ngomongannya kayak ada lemes gitu aja. Kenapa ya rata-rata kalau orang ngomong live kayak gitu ya? Ya waktu awal tapi ya juga enggak kok. Enggak ya? Apalagi lu tau aja kan beginian kan yang Gen Z. Tau kan Gen Z? Tapi ngomongannya kayak ada satu pattern. Kayak gitu ya. Iya. Berarti selama ini pakai Desti buat kelola stok sama tadi proses pesanan. Jadi nanti waktu proses pesanan ketika di print dia keluarnya langsung misalnya ambil tipe ini 30, ini 20, ini 10. Mempermudah ya. Betul. Mempermudah berarti keren ya. Saya juga pakai Desti soalnya. Jadi saya bisa rekomen pakai Desti. Teman-teman kalau pakai Desti DM ya, nanti kita bantu buat jelasin ya supaya teman-teman di sini nggak bingung juga ya. Jadi boleh. Itu ngebantu sih. Kalau untuk yang di sini belanja ada yang aneh-aneh nggak sih? Kayak misalnya di online tuh ada orang atau banyak. Atau gimana sih? Soalnya kan ini kan barang mahal ya. Kalau barang mahal, waktu proses keluarnya ada strategi khusus nggak sih supaya nggak dikadalin sama customer? Iya, jadi makanya kita tuh prosesnya tuh panjang banget kok. Gimana prosesnya? Jadi prosesnya kan pas pesanan masuk kan admin satu ngeprint, ya kan. Kan kita tuh kan juga ada hadiah-hadiah beginian kan. Oh ini hadiahnya nih? Iya, ini untuk yang Casio.
yang membuat beda. Ya. Jadi ada gantungan, ada pouch. Oke. Ya, ini kan kita ada hadiah nih. Nah, kalau yang rada mahal, itu juga ada lagi selempang, sling bag. Jadi, admin aku tuh juga harus tulisin lagi tuh. Jangan lupa ini yang dapat sling bag juga. Karena kan kalau enggak nanti kelewat kan orang komplain ya. Kok di foto lu ada sling bag ini enggak. Nah, jadi admin tuh ada satu lagi yang untuk tulisin tuh. Lalu nanti admin satu lagi ngambil barang. Nanti admin satu lagi QC. QC jamnya sebelum keluar ya? Baret, apa segala macam. Nanti dilempar lagi ke isi garansi. Oke. Lalu udah dari situ nanti lempar lagi ke packing. Dari packing nanti balik lagi ke admin lagi untuk nge-scan sama ngerekap keluarnya berapa. Jadi satu pesanan tuh panjang banget. Bisa 7-8 orang yang masuk ke dalam prosesnya. Gimana caranya supaya ngejaga ketika sampai ke customer dan dia bilang barangnya nggak ada? Dia nggak terima barangnya dalamnya kosong gitu. Nah itu tuh beberapa kali tuh sering terjadi. Jadi paket tuh hilang ya, keterangan itu tuh paketnya tuh hilang. Atau memang hilang di e-commerce atau hilang dari... Hilangnya pas dia unboxing nih, nggak ada. Iya, gitu, ya. Oh, yang itu. Ya, itu juga sering. Tapi dalam e-commerce juga tiba-tiba paket hilang itu juga sering. Kalau paket hilang kan di ekspedisi oke lah. Iya, ya. Nah, gue pengen tahu yang kalau misalnya diterima terus dibilang, saya nggak terima nih barangnya. Nah itu, kita makanya CCTV aku tuh banyak banget. Iya juga ya. Iya. Iya. Jadi aku yang waktu di packing pun CCTV-nya tuh banyak dari atas packing semua ada. Berarti kalau misalnya hilang bisa dicariin footage-nya? Bisa. Caranya gimana buat nandain dia lagi packing ini jam sekian? Nanti kita lihat tuh pesanannya tuh masuknya jam berapa, karena kita tuh ada waktu. Misalkan setiap jam 1, tiap jam 3, jam 5 untuk ngeprint. Ya. Nah, nanti dari situ kita lihat tuh di CCTV, jam segini tuh mereka udah mulai packing. Nah, dari situ tuh aku tidak tandain, mereka udah tandain nama siapa yang nge-packing. Oh, tandain yang di surat internal nih? Di resi, nomor resi. Jadi Om Botak, di resinya udah tulis OM misalkan. Udah kasih inisial. Ya nanti kita tinggal cari di CCTV, jam 5-an nih yang Om Botak yang packing. Tinggal cari yang jamnya tuh kan kelihatan kan model jamnya. Ya, sama nanti nggak sesuaiin aja sama itu resinya, nomor penerimanya sama. Resinya tapi yang terima customer kan? Iya. Kita nggak ada catatannya kan? Nggak ada, makanya harus tunggu dia balik tuh. Kalau nggak dia foto. Oh, kita ada foto sebelum kasih ke kurir. Ada. Sampai lupa kan. Itu harus foto juga, harus foto. Ya. Akhirnya pernah ada kirim barang yang mahal dan ternyata diklaim hilang dan kita nggak bisa buktiin nggak? Atau cara seperti ini aja udah cukup sebenarnya? Cara seperti itu sebenarnya udah cukup. Tapi kadang-kadang tuh e-commerce pernah juga kalahin. Padahal buktinya tuh udah cukup. Berarti kalau untuk jam-jam yang di atas berapa juta ada special treatment nggak ya? Sebenarnya sih enggak. Tapi ya itu packing paling wajib kita lebih. Wajib nggak waktu dikirim? Kita sih enggak. Tapi aku sudah setting di atas 5 juta tuh harus pakai asuransi, yang di bawah tuh enggak. Oh, berarti setting di produknya ya? Iya. Oh, oke. Di atas 5 pas di atas 2 ya, itu ada. Oke, itu untuk menghindari kalau ada apa-apa. Iya. Itu pernah diklaim? Belum sih. Kebanyakan yang hilang tuh yang murah. Oh gitu? Berarti guys, enggak. Jangan kok, amit-amit. Jangan ya, jangan. Kayak itu baru dapet tadi, dia belinya G-Shock. Yeah. Baliknya nggak tahu brand apa, nggak ada nama. Jam juga udah butut, ada tuh. Jadi kita lagi banding. Jahat ya, customer. Iya. Untung kita juga berapa sih, dia balikinnya itu jam butut yang gitu. Ya, padahal nggak seberapa ya sebenarnya. Iya. Kalau nggak berkah, bener. Iya, kalau dia mau jadi affiliate ini aja ya, lumayan ya. Iya. Affiliate berapa persen? Affiliate kita berapa ya? Beda-beda soalnya. Beda-beda. Kalau yang tipe yang standar deh. Kalau mau jadi affiliator di sini. Kan berbagai brand kan kok. Jadi minimal 3 sampai 10. Kan berbagai brand. Kan punya aku kan bukan Casio doang, ada brand lain. Oh iya. Iya, 3 sampai 10. Lu ada brand sendiri juga kan? Ada. Nanti kita lihat ya. Ya. Okay. Nah, itu brand sendiri aku, affiliate-nya tuh aku lagi kasih grade.
Karena kan sekalian bantu marketingin kan. Oke, ya jadi nanti kita akan lihat brand sendiri. Gimana sih ceritanya akhirnya punya brand jam sendiri? Karena ini kan semua kan di sini tuh brandnya orang, dan kita kan di sini tuh kan mendengar apa yang customer tuh minta dan tidak ada di produknya orang. Iya. Jadi kita dengerin apa yang customer mau, kita buatlah brand itu dengan model yang customer mau. Soalnya kan kita toko harus tahu kan customer tuh maunya apa. Balik lagi, customer adalah manusia, dan manusia adalah sangat dinamis. Jadi kita juga beradaptasi. Ini aku sebenarnya ikut dari itulah ajaran orang. Tapi bener kan? Itu bagus sih. Jadi ya itu, kalau nggak punah seperti Om Botak gimana? Ya berarti jamnya ini adalah hasil dari keinginan customer yang dikombin jadi satu. Iya, yang brand lain nggak ada. Yang brand lain nggak punya. Gue udah ketebak nih. Maunya murah. Bagus. Iya. Tahan lama. Iya. Kan? Yang dipakai berasa jam mahal. Wah, dipakai berasa jam mahal. Jam apakah itu? Mereknya apa? Coba G-Army. G-Army ya. Nanti kita spill. Nanti kita spill ya. Nanti kita kasih lihat. Ya. Pokoknya ya, tapi kalau gue lihat sih ini keren banget kan tokonya juga. Teman-teman boleh cek tokonya ya. Di Gudang Jam ya, di marketplace ya, dengan review dan ulasan yang pasti juga sangat bagus ya, terjualnya juga udah banyak. Tapi ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman lihat tokonya di sini. Kalau nggak percaya datang aja di Dago ya, mumpung ya kalau bukan orang Bandung boleh sekalian aja ngelihat ya, cari ya yang namanya Ci Christine. Kalau ketemu dia dapat diskon, teman-teman. boleh. Nanti bilang aja tahu dari YouTube Om Botak. Nah, ya. Nanti dikasih ekstra diskon. Buy one get one. Nggak apa, nanti getnya aku bilang Om Botak. Tapi thank you banget udah ajak kita keliling. Ini keren banget ya, dan mudah-mudahan terus diberkatin sehingga toko jam ini bisa makin ini. Nah, kita ada special gift ya. Tentunya bukan jam, karena saya bukan toko jam. Ya. Nah, ya. Oh, Botakers ya. Kita ada jadi Botakers. Iya. Ya. Akan aku selalu nonton. Terima kasih. Selalu belajar di mana? YouTube Om Botak. Nah, YouTube cerita Om Botak ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe ya, keterlaluan, kita kasih ilmu gratis. Apalagi yang belum join member ya, karena di sana banyak banget kelas-kelas yang isinya ilmu-ilmu daging, ilmu-ilmu kelas yang kelasnya kelas mahal, kelas itu kita masukin supaya teman-teman bisa naik kelas sama-sama ya, dan teman-teman saya doain supaya bisa sukses ya, sama seperti Ci Christine juga. Amin. Ini berkat sebenarnya tuh, aku juga dulu kan ikut kelasnya Om Botak, makanya bisa grow juga. Wah, ya. Jadi harus belajar teman-teman, harus adaptasi, nggak boleh pasrah. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.